Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas nih mengenai unit link dan juga jenis-jenisnya, kelemahan dan kelebihannya. Dan juga sebelumnya kita juga pernah bahas mengenai bagaimana cara menghitung besaran uang pertanggungan. Di episode kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asuransi unit linknya lebih mendetail dan juga apa saja toppingan-toppingan yang bisa kita tambahkan di asuransi unit link ini. Jadi simak episode ini hingga habis ya. Asuransi unit link sendiri bisa dibilang pertumbuhannya cukup pesat di Indonesia. Yang mana seingat saya, asuransi unit link pertama kali sangat booming itu di awal tahun 2010-an. Jadi sekitar tahun 2010-an asuransi unit link itu lagi gila-gilanya, lagi booming-boomingnya. Namun asuransi unit link masuk di Indonesia bisa dibilang jauh sebelum waktu itu sih. Dan seingat saya, salah satu perusahaan yang mempopulerkan asuransi unit link ini adalah asuransi yang berasal dari Inggris. Sobat Pintar cari tahu sendiri, karena Sobat Pintar saya yakin pasti tahu kira-kira nama perusahaannya apa nih. Tidak banyak kok perusahaan dari Inggris yang beroperasi di Indonesia, terutama di asuransi jiwa. Sebelumnya saya sudah pernah ngomong sedikit mengenai jenis-jenis asuransi unit link. Di episode hari ini saya akan jelaskan lebih mendetail mengenai jenis-jenis asuransi unit link. Oke, kita masuk ke pembahasan pembagian dari jenis-jenis asuransi unit link. Pada umumnya, asuransi unit link itu dibagi 3 jenis. Jenis yang pertama namanya front end unit link. Front end unit link adalah asuransi unit link yang mengenakan biaya akuisisi di depan dulu. Jadi biaya akuisisinya di depan. Nanti habis ini saya jelaskan mengenai biaya akuisisi. Yang kedua adalah back end unit link. Back end unit link adalah asuransi unit link yang mengenakan biaya akuisisi di belakang. Jadi bentuk biaya akuisisinya nanti agak sedikit berbeda. Dan yang terakhir adalah asuransi unit link yang hybrid. Jadi dikenakan 50-50. Yang dikenakan biaya akuisisi seperti apa? Kalau front end unit link kan dalam bentuk biaya akuisisi nih, yang mana dipotong di depan, habis di tahun pertama. Kalau yang back end tidak dikenakan biaya akuisisi, melainkan kalau kita tarik di tahun pertama, dikenakan yang namanya biaya penarikan, ataupun istilah lainnya biaya surrender. Kalau yang hybrid dikenakan setengah-setengah. Jadi misalnya nih, di tahun pertama dikenakan 50% biaya akuisisi, sedangkan kalau dilakukan penarikan baru dikenakan yang namanya biaya surrender tadi. Jadi itu kira-kira perbedaan sederhananya. Yang mana yang paling baik tergantung kebutuhannya. Biasanya back end unit link tidak memiliki toppingan yang banyak sekali. Jadi bisa dibilang asuransi back end unit link memiliki tujuan khusus untuk mencapai tujuan keuangan tertentu yang biasanya ada deadline-nya. Saya jelaskan setelah ini ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin asuransi unit link yang punya toppingan yang lebih banyak dan mudah kita upgrade proteksinya, maka kita pilih antara front end unit link ataupun yang hybrid. Tergantung juga karena beda perusahaan, beda aturan. Namun pada umumnya toppingan paling banyak itu ada di front end unit link, karena tujuan utama front end unit link adalah untuk proteksi. Tadi ketika saya menjelaskan mengenai back end unit link, saya ada sebut mengenai tujuan keuangan yang memiliki deadline. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya beasiswa. Beasiswa anak kan misalnya kita ingin anak kita kuliah di usia 18 tahun. Angka itu kan sudah nggak bisa nego lagi. Pokoknya 18 tahun ya kuliah. Ataupun misalnya yang lain seperti pensiun. Boleh nggak pakai unit link? Boleh-boleh aja. Namun menurut saya nih, kalau untuk pensiun alangkah lebih baik dibagi-bagi. Ya sebagian di unit link boleh, sebagian di reksadana juga boleh. Namun nanti saya akan berikan satu perbedaan utama dari asuransi dibandingkan dengan reksadana. Jadi saya sudah jelaskan secara singkat mengenai jenis-jenis unit link. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis toppingannya dan biaya-biayanya. Sekarang saya jelaskan nih mengenai biaya-biaya asuransi unit link. Kemarin kan saya sudah sebut juga di unit link ini sebenarnya biayanya cukup banyak. Jadi kita akan mulai dari biaya yang paling sederhana, yaitu biaya administrasi.
sekitar 15.000 hingga 30-an ribu. Beda perusahaan, beda aturan, dan ada cara main tertentunya. Contohnya misalnya nih, ada perusahaan dengan logo yang warna merah, biaya administrasinya sebulan sekitar 27.500. Dan kalau lewat dari tahun ke-10, biayanya turun menjadi 15.000. Dan ini adalah tergantung, beda perusahaan beda lagi aturannya. Ada perusahaan yang mengenakan 30.000, ada juga yang mungkin kenakan hanya 25.000. Tapi plus minus antara 15.000 sampai 35.000. Yang kedua adalah biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan sederhananya adalah sama dengan biaya manajemen reksadana. Jadi di reksadana sebenarnya kan ada nih biaya pemeliharaan. Sama juga pengenaannya. Biaya ini juga tergantung jenis fund yang kita pilih ataupun jenis dari unit yang kita pilih. Kalau misalnya kita pilih yang saham dikenakan berapa persen, kalau kita pilih yang pasar uang dikenakan berapa persen. Ini juga beda-beda. Saya akan coba jelaskan mengenai unit-unit ini di episode berikutnya ketika kita bahas soal reksadana. Jadi Sobat Pintar, stay tune, subscribe, ingat nyalakan loncengnya karena saya akan juga menjelaskan mengenai investasi nantinya. Karena investasi juga adalah bagian dari personal finance, yang mana menurut saya cukup penting kalau kita memiliki investasi. Namun kita harus fulfill ataupun penuhi dana darurat dan juga asuransi terlebih dahulu. Biaya yang ketiga adalah biaya penarikan ataupun pembatalan ataupun istilah lain surrender. Jadi kalau misalnya kita beli BN unit link ataupun yang hybrid tadi, ada biaya penarikan. Biaya penarikan ini biasanya cukup besar karena biaya ini adalah biaya yang menggantikan yang namanya biaya akuisisi. Saya akan jelaskan fungsi biaya penarikan dan juga biaya akuisisi setelah saya jelaskan biaya akuisisi. Dan yang terakhir adalah biaya akuisisi, yaitu biaya yang dikenakan perusahaan dengan tujuan untuk membayar operasional perusahaan. Operasional perusahaan yang paling besar adalah dikenakan pada komisi dan juga persentase untuk leader-leader dari si agen tersebut. Sebenarnya ada biaya lain lagi sih, namanya biaya asuransi dasar dan biaya asuransi tambahan. Di episode ini, saya nggak akan bahas mengenai asuransi tambahan itu apa aja. Saya akan menyebutkannya saja, dan saya tidak akan menjelaskannya terlalu panjang lebar, karena bisa saja episode ini jadi terlalu panjang. Jadi saya akan coba buat di episode berikutnya mengenai asuransi tambahan. Namun, untuk asuransi dasar, singkatnya adalah asuransi jiwa. Itu saja. Walaupun ada beberapa perusahaan, asuransi jiwanya ataupun asuransi dasarnya diberikan ekstra seperti asuransi kecelakaan kalau di transportasi umum, dan sebagainya. Asuransi dasar ini biayanya cenderung kecil sekali. Sedangkan asuransi tambahan tergantung topping yang kita tambahkan di asuransi ini. Apa saja asuransi tambahan? Ada yang paling dasar yaitu hospital income ataupun santunan tunai kalau misalnya kita masuk rumah sakit. Beda ya santunan tunai dengan penggantian biaya. Santunan tunai pada dasarnya untuk menggantikan penghasilan kita. Yang kedua adalah hospital and surgical insurance. Hospital and surgical insurance tujuan utamanya adalah untuk menggantikan biaya kita kalau kita masuk rumah sakit. Yang berikutnya adalah critical illness. Asuransi santunan atas penyakit kritis. Jadi kalau misalnya terkena penyakit kritis, kita disantuni dengan jumlah tertentu. Kemudian yang berikutnya yang mungkin sekarang kurang populer, yaitu asuransi kecelakaan ataupun accidental benefit. Asuransi kecelakaan ini saat ini cenderung dikurangi manfaatnya, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ada istilahnya penggantian biaya kalau misalnya dirawat di rumah sakit atas kecelakaan. Sekarang bisa dibilang asuransi yang individu itu sudah dihilangkan karena sering sekali manfaat ini disalahgunakan. Bahkan kalau misalnya Sobat Pintar pernah dengar cerita di Thailand, banyak sekali terjadi pencidukan anak-anak kemudian dibelikan asuransi dan kemudian anak-anak ini dicacatkan. Akhirnya asuransi dari anak-anak ini ditarik untuk dipakai oleh sindikat ini. Dan yang terakhir, yang menurut saya yang paling penting dan menjadi pembeda utama ketika kita nabung di asuransi dan juga reksadana,
yaitu manfaat waiver ataupun pembebasan premi. Waiver ini adalah satu pembeda utama di mana waiver ini tujuannya untuk membantu kita membebaskan premi ataupun membebaskan cicilan kita ketika kita terjadi yang namanya risiko cacat tetap total ataupun penyakit kritis. Yang mana kedua hal ini, baik cacat tetap total ataupun penyakit kritis, sangat tergantung dari syarat dan ketentuan tiap perusahaan. Jadi kalau mau tahu, tanya perusahaannya baik-baik, baca dari ketentuannya, baru tentukan mana perusahaan yang memberikan manfaat waiver yang paling baik. Jadi kalau misalnya nih kita beli asuransi, kita beli asuransi unit link. Asuransi unit link, kalau misalnya sobat pintar baca polisnya, adalah asuransi yang mewajibkan nasabahnya untuk menyetor atau membayar hingga usia 99 tahun. Walaupun ini tidak berlaku untuk semuanya ya, tapi umumnya seperti itu. Waiver ini tujuannya adalah kalau misalnya nih sampai dengan usia tertentu, misalnya contohnya sampai dengan usia 65, kalau tidak terjadi cacat tetap total ataupun tidak terjadi sakit kritis, maka waiver ini tidak akan berguna sama sekali. Namun kalau misalnya di bawah usia tersebut terjadi kedua resiko ini, sakit kritis ataupun cacat tetap total, maka polis kita tidak perlu kita bayarkan lagi, sedangkan perusahaan asuransi yang akan menyetorkannya hingga usia tertentu. Katakan misalnya hingga usia 70 atau 80. Tergantung ya, beda perusahaan beda nih. Sehingga tujuan keuangan kita yang tadi kita sudah pikirkan bisa tercapai dengan adanya waiver ini. Contoh misalnya seperti ini. Katakan saya ingin membeli untuk dana beasiswa anak-anak saya. Kemudian saya punya cita-cita agar anak saya bisa saya sekolahkan di Amerika. Katakan nih, setiap tahunnya saya harus setor misalnya 50 juta. Dan 50 juta ini saya setor hingga anak saya berusia 18 tahun. Artinya saya akan menyetornya untuk 18 tahun ke depan. Katakan kalau misalnya di akhir tahun ke-10. Berarti ada berapa? 8 tahun lagi kan? Tiba-tiba terjadi resiko. Kita nggak bisa bayar lagi nih karena terjadi resiko yang tadi. Maka yang terjadi adalah waiver yang akan membantu kita membayarkan 50 juta per tahun ini hingga anak kita berusia misalnya 18 tahun. Jadi tentunya tujuan keuangan kita yang tadi tetap tercapai karena adanya waiver ini, di mana ini tidak bisa didapatkan di instrumen investasi lainnya. Namun, kelemahan utama dari unit link adalah cenderung pertumbuhan dari nilai unitnya tidak sebaik dengan reksadana. Karena fund manager yang ada di perusahaan asuransi diatur lebih ketat, di mana mereka diwajibkan untuk membeli saham-saham blue chip saja, ataupun saham-saham unggulan saja. Dan saham-saham unggulan biasanya pertumbuhannya cenderung sedikit lebih kecil dibandingkan dengan saham-saham lapis kedua yang lagi bertumbuhnya. Secara singkat saya ingin rangkum kembali. Tadi saya sudah jelaskan mengenai jenis-jenis asuransi unit link. Ada front end unit link, ada back end unit link, dan ada yang hybrid. Kemudian di asuransi unit link ada banyak sekali biaya yang harus kita pelajari. Dan menurut saya yang paling penting yang harus kita ketahui adalah biaya akuisisi yang dikenakan. Karena kalau kita tidak tahu biaya akuisisi yang dikenakan, yang ada kita nanti salahkan agennya, salahkan perusahaannya, bahwa perusahaan asuransi menipu dan sebagainya. Ini adalah hal yang sangat krusial menurut saya. Karena kalau kita tidak mengetahui biaya akuisisi ini, akhirnya kita menyesal membeli asuransi. Setelah itu, saya jelaskan sedikit mengenai topping-topping ataupun asuransi tambahan yang ada di asuransi unit link. Dan semoga episode ini bisa membuat sobat pintar menjadi lebih cerah mengenai asuransi unit link. Lalu, kalau misalnya sobat pintar sudah punya asuransi unit link, masukkan dong di kolom komentar perusahaan mana sih yang dibeli dan manfaat-manfaat apa saja yang sudah dimiliki. Itu saja untuk episode hari ini. See you in the next episode. Bye-bye.